Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban Pada kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Halo sobat pendengar. Halo. Selamat datang di podcast kami. Di episode kali ini kita akan membahas tentang bullying di lingkungan kampus. Nah, sebelum kita masuk, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan nama kami. Saya sebagai host atas nama Ari Putra Lalu. Saya Gilberto Grafila Baptista. Saya Rivaldo Putra Pertama Legoreng. Saya Basilio Baldison. Saya Michael Fritz Musa. Saya Arsen Juan Rajunan. Nah, di sini yang pertama kami akan menjelaskan penjelasan singkat tentang bullying kepada narasumber pertama. Saya persilakan untuk menjelaskan. Apa sih bullying itu? Bullying adalah perilaku yang tidak menyenangkan yang bisa berupa verbal, fisik, atau sosial, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Bullying bisa terjadi di mana saja, terutama di perguruan tinggi, dan nampaknya sangat besar bagi korban, bisa menyebabkan stres, bahkan masalah kesehatan mental. Perilaku ini biasanya disengaja untuk membuat orang lain merasa terganggu atau tertekan. Untuk itu, mari kita lihat video dari hasil wawancara kami bersama narasumber yang terkena dampak bullying. Oke, baik, selamat malam kakak. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berada bersama kami di sini. Jadi kami ingin melakukan wawancara singkat terhadap kakak ketika pertama kali kakak masuk ke lingkungan kampus dan kakak mendapatkan perlakuan bully dari senior-senior kakak di kampus. Jadi mungkin kakak bisa menceritakan sedikit pengalaman kakak saat dibully di kampus. Waktu itu saya ikut ospek informal, kegiatannya banyak yang tidak wajar. Saya disuruh membawa barang-barang aneh dan harus berdiri lama di bawah matahari. Kalau salah, saya dibentak, bahkan dipermalukan di depan umum. Apakah saat itu kakak mencoba melapor atau bantuan? Tidak, saya takut dianggap lemah, dan kegiatan itu dilakukan di luar pengawasan kampus. Jadi saya bingung mau mengadu kepada siapa. Apa dampak yang paling terasa dari kejadian itu? Saya jadi trauma, setiap lihat senior, saya cemas. Saya juga sempat malas ke kampus, bahkan saya sempat berpikir pindah kuliah. Oke, baik kakak, terima kasih karena sudah berbagi sedikit cerita tentang pengalaman kakak di kampus. Baik, saya akan membahas permasalahan dari video sebelumnya. Yang pertama, bullying di kampus tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga tekanan verbal dan penghinaan, pencucian sosial dan pelecehan mental. Yang kedua, minimnya keberanian korban untuk melapor akibat rasa takut, malu, atau tidak percaya. Yang ketiga, ketiadaan mekanisme yang jelas dalam pengenaan kasus bullying, terutama yang bersifat psikologi atau emosional. Yang keempat, belum ada sanksi tegas atau kebijakan kampus yang secara spesifik melarang tindakan bullying. Dan yang terakhir, tidak adanya integrasi antara lembaga kampus seperti organisasi mahasiswa, konselor, dan pihak pengelola kampus yang menangani kasus bullying. Analisis hukum. Secara hukum, kejadian ini termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap diri dan martabatnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis adalah pelanggaran hak asasi. Dengan demikian, kegiatan seperti ospek yang melecehkan atau menghina mahasiswa baru seharusnya tidak ditoleransi lagi karena merugikan secara hukum dan psikologis. Berikut beberapa saran kebijakan yang dapat diterapkan oleh pihak kampus. Yang pertama, membentuk unit pelayanan anti-bullying di tingkat fakultas atau universitas. Yang kedua, menyusun dan menerapkan SOP pelaporan kasus bullying yang bersifat rahasia. Yang ketiga, mengadakan pelatihan kesadaran bullying secara berkala. Yang keempat,
memasukkan topik bullying ke dalam program orientasi mahasiswa baru. Yang kelima, menyediakan kanal konsultasi dan pendampingan psikologis. Dan yang keenam, menetapkan sanksi tegas terhadap pelaku bullying sebagai efek jerah. Bullying di kampus adalah ancaman serius terhadap hak dasar mahasiswa. Lingkungan akademik yang sehat dan terwujud apabila setiap individu merasa aman, dihargai, dan bebas dari perlakuan merendahkan. Kini, saatnya perguruan tinggi mengambil langkah konkret dan sistematis demi menegakkan hak asasi mahasiswa. Wah, luar biasa sekali penjelasan dari teman-teman narasumber atas wawasan yang sangat berharga dan berkesan hari ini. Semoga podcast ini bermanfaat. Sekian podcast dari kelompok kami dan Audio Jungle.